tapi kan ada 30% yang masih bisa digoyang gitu ya. Oke, akhirnya Hitung-hitungan statistik memang menjadi sangat menantang gitu. Tapi kan dalam waktu yang 2 minggu ini kan permainan belum selesai gitu Mas ya. suka membantu. Suka membantu, suka menolong gitu. Ini nggak ada di apa calon namanya, di yang calon lain. lain itu nggak ada, nggak muncul. Kalau lihat angkanya yang sangat dominan, ini kan di luar kebiasaan kontestasi politik di Jawa Barat, Mas. Sahabat Kompas, ketemu lagi di Balik Berita Harian Kompas. Kali ini masih ngomongin soal pilkada serentak di seluruh Indonesia, dan kita pagi ini akan ngomongin bagaimana sebenarnya dinamika pilkada di Jawa Barat. Hadir bersama saya seorang peneliti yang sudah luar biasa di Harian Kompas, Mas Tiar, akan menjelaskan bagaimana sih sebenarnya dinamika yang terjadi di sana. Mas, baru-baru aja kita ngelakuin survei dan angkanya sungguh luar biasa ya bagi salah satu pasangan, 65%. Sementara sisanya hanya 17%, disusul 4% dan 4,1%. Ini yang tidak milih cuma ada 17 gitu ya. Itu pun kalau nggak milih ke salah satu calon, tetap juga menang ya. Itu juga menang. Oke. Yang menjadi pertanyaan saya, 65% itu dari mana dan siapa saja mereka? Oke, jadi sebut namanya dulu Mas ya. Iya, boleh. Jadi Deddy Mulyadi Irawan Setiawan memang dari survei di Jawa Barat terakhir itu angkanya betul 65%. Ya. Terdekat itu walaupun dengan jarak yang lebar itu Ahmad Saiku dan Ilham Habibie. Ilham Habibie. Itu 9%. 9. 9%. Sementara dua yang lain, pasangan JJ Ronald sama Acep Gita itu sekitar 4%. Dengan betul tadi 17,3 masih belum menentukan pilihan. Nah pertanyaannya dari mana 65%? Ya dari calon pemilih yang sekarang memang melihat sosok Deddy Mulyadi ini kayaknya memang cukup kuat. Oke. Gitu. Dari survei, kalau kita mungkin mulai dari survei dulu ya yang juga kita lakukan. Kita pernah Litbang melakukan survei di bulan Juli, ya, pertengahan tahun. Artinya itu kan ketika pencalonan masih dalam dinamika lah ya. Masih belum jelas Belum siapa jelas berpasangan dengan gitu. siapa. Itu memang waktu itu Ridwan Kamil masih tinggi dengan angka sekitar 36% ya kalau aku cek. Sebagai gubernur ya. Sebagai gubernur. Oke. Sementara yang kedua memang sudah muncul nama Deddy Mulyadi. Itu di angka sekitar 12,2%. 12,2%. Nah, terus kan dalam perjalanan ternyata yang satu geser. RK kan geser ke Jakarta. Oke. Yang Jakarta juga nggak bagus-bagus sama ternyata ya. Ya, Ya. gitu ya. Tapi intinya adalah ternyata sosok yang awalnya mungkin menjadi barrier buat Deddy Mulyadi untuk menambah suaranya kan akhirnya kan geser, sehingga ya untuk sementara dia kayak ya belum ada lawan nih gitu. Oke. Taruhlah awalnya itu 30 sekian, ditambah 12 tadi kan. Kalau di jumlah sebenarnya nggak sampai 50, hanya 45, Ya, 44 gitu kan. Nah, kemudian menjadi 65. Ya ini ada indikasi bahwa dalam momentum perjalanan itu Deddy Mulyadi berarti gaspol ya, artinya dia melihat momentum, dia melihat peluang, terus dia mulai membranding dirinya dengan lokalitasnya misalnya ya, sehingga masyarakat Jawa Barat yang lebih besar Sunda ini melihat ya ini dekat nih kayaknya dengan identitas pemilihnya. Lalu kalau kita track, sebenarnya kan kita sebelum nanya akan milih siapa kan kita tanya dulu tahu atau enggak nih dengan calon ini gitu ya. Lalu suka atau tidak gitu. Nah, dari soal pengetahuan aja itu ya, memang ini juga udah dominan Deddy Mulyadi itu dibandingkan paslon yang lain. Dominan dalam hal pengetahuan. Angkanya. Oke. Jadi misalnya kamu tahu nggak, kan kita nanya ke responden ya, kamu tahu nggak nih calon Deddy Mulyadi R1 ini? Mereka yang menjawab tahu itu 86%. Oke, signifikan banget ya. Signifikan. Apalagi menjadi lebih signifikan kalau kita bandingkan ke calon yang lain. Misalnya tadi yang paling dekat Ahmad Saiku itu cuma dikenal oleh 40. Nggak sampai 36-37%. Nggak sampai setengahnya ya. Nggak sampai setengahnya. Nah itu aja kan sudah menunjukkan bahwa memang dari sisi ketokohan pengenalan Deddy Mulyadi ini memang lebih kuat, populer dia. Dan nggak cuma diketahui, dia juga disukai. Kalau dari sisi itu? Dari sisi kesukaan itu 90% bahkan. Orang tuh suka gitu. Sama deh. Jadi dari 80% yang tahu, kita tanya, oke tahu ya, suka atau enggak? Suka.
90%, jadi 9 dari 10 orang yang suka. tahu Deddy Mulyadi itu suka sama dia. Oke. Sementara kalau dari yang lain tuh angkanya di bawah itu. Ini menarik ya. Orang tahu dan suka. Dan suka. Ini berarti brandingnya berhasil. Berhasil. Nah, yang mungkin menarik kita gali adalah brandingnya itu dengan cara apa? Selain tadi lokalitas misalnya, kita tahu Deddy itu suka pakai udeng atau ikat kepala Sunda. Ya. Lalu beberapa juga ngomong bahasa Sunda di beberapa kesempatan. Nah, itu kesadaran itu menurut survei ini memang sengaja dimunculin nggak? Misalnya medianya apa, lalu bagaimana cara berkomunikasi dibanding yang lain? Kita nanya gini, dari yang tahu ini mereka tahu sosok itu dari mana? Itu kita tanya. Nah, ini memang mengkonfirmasi bahwa kampanye lewat atau sosialisasi ya minimal, kan sebelum masa kampanye misalnya, sosialisasi lewat media sosial itu berhasil dilakukan oleh Deddy Mulyadi karena 58% orang itu tahu dari media sosial, tahu Deddy Mulyadi dan Irwan Setiawan, 58,5%. Dibandingin sama 3 tokoh yang lain itu angkanya mereka ya oke, media sosial tetap yang paling tinggi ya di antara yang lain, tapi itu angkanya sekitar 39-40% aja. Artinya apa ini? Apakah memang Deddy kemudian lebih agresif di media sosial? Tentu. Karena kan kalau kita bicara, semua pasti kita tahu sekarang kandidat pasti main media sosial. Tapi kan ini kan bicara keterjangkauan kan. Keterjangkauan juga misalnya ketika ada orang yang cocok satu dengan kontennya Deddy Mulyadi, ditentukan terus akan algoritma kan tentu juga akan main di situ. Terus nah ini sementara ini minimal dari hasil survei ini kelihatan bahwa ada upaya-upaya yang memang dilakukan secara masif oleh Deddy Mulyadi dan timnya ya, atau sekarang ditambah dengan Irwan Setiawan untuk memang genjot di udara ya di media sosial. Oke, masih soal media sosial. Kita sampai surveinya di konten nggak? Semacam analisis konten media sosial. Misalnya tadi kan disebut Deddy ini suka mainin ikon-ikon lokalitas, bahasa Sunda, lalu pakai pakaian Sunda. Nah itu masuk di situ nggak surveinya? Kita nggak nanya secara spesifik kontennya apa ya, karena memang kan pertanyaan terbatas. Tapi kita nanya dari pengenalan dan kesukaan itu, mereka ditanya, responden kita tanya menilai kelebihan dan kekurangan misalnya. Terutama kelebihannya apa gitu ya. Kelebihannya Deddy Mulyadi ini selain dia memang orang tahu dari media sosial, dia melihat karakternya itu memang kuat, karakter personal. Jadi 55%, jadi separuh responden itu melihat Deddy Mulyadi ini memang secara personal itu cocok jadi pemimpin di Jawa Barat. Oke. Personal itu apa? Kemampuan memimpin, merakyat, dan ya cocok gitu loh. Intinya secara personal, secara kepribadian itu dia cocok dengan pemilih gitu. Di tokoh yang lain sebenarnya juga dilihat bahwa sosok ini juga menarik gitu ya, menjadi kelebihan misalnya di Ahmad Saiku atau di JJ atau di tokoh yang lain ya, Acep. Cuma angkanya memang kembali lagi tidak setinggi si Deddy Mulyadi. Ini. Nah, geser ke wakilnya nih, Irwan. Dia kan kita kenal sudah lama jadi anggota dewan, lalu menjadi pejabat bupati di Sumedang. Juga dia anak bisa dibilang pemilik Persib dalam tanda kutip. Di media bilang bos ya. Bosnya Persib. Karena tanpa ayahnya si Irwan ini Persib tuh nggak ada apa-apanya. Gitu ya? Nah pertanyaannya kemudian kira-kira seberapa besar sumbangan Bobotoh ini pendukung Persib terhadap 65% tadi? Ya kalau lihat angkanya mungkin nggak kelihatan ya Mas angka pastinya berapa. Cuman kalau itu memberikan sumbangan elektoral lah bahasa kerennya ya. Yeah. Pasti ada, karena ketika melihat angka ini kan aku coba cek misalnya di beberapa media lokal gitu ya, ataupun nasional, memang ketika kita ketik nama Irwan Setiawan itu kan melekat ke Persipannya, dia anak bos Persib gitu ya. Dan dia ini juga melakukan endorsement terhadap pemerintah calon-calon di daerah kan, bupati gitu ya. Nah, itu yang di Jawa Barat. Yang di Jawa Barat. Dia kan endorse juga ke bupati gitu ya. Bupati Subang misalnya atau di mana gitu ya. Yaitu di branding ini misalnya gini, kalau aku baca berita-beritanya, anak bos Persib dukung calon ini gitu. Itu kan dibawa. Artinya kalau itu muncul berarti kan memang mau nggak mau aku nggak tahu ya, karena aku nggak besar dan hidup di Jawa Barat, tapi kalau kita lihat secara sekilas kan
fandom sepak bola ini kan cukup kuat juga Iya, untuk iya, Persib iya. di Jawa Barat gitu ya. Berapa angkanya nggak ada angka pasti di sini, tapi bahwa Secara itu menjadi kualitatif bisa secara dirasakan. kualitatif bisa kita lihat bahwa itu menjadi sumbangan tadi elektoral tadi. Iya, iya, iya. Dan kemudian berimbas ya karena dia dukung bupati atau calon bupati atau calon wali Iya, kota iya, yang iya. Itu kan juga dukung akan Persib. menarik ke dia juga gitu. Segitu. Di strategi lain selain itu untuk sumbangan Erwan ini terhadap Dedi seperti Sejauh apa? ini yang aku lihat mungkin itu ya Mas ya. Karena kalau kita bicara setiap beberapa kali survei sampai di daerah Jawa Barat ini, pertimbangan terutama sebenarnya memang ke ini, ke sosok cagupnya gitu ya. Itu yang utama ya. Rata-rata sekitar 60%. Makanya kalau oke lah, kalau kita coba kalkulasi berapa sih angkanya Erwan gitu ya. Itu kita bisa lihat misalnya sumbangan cawagup itu untuk elektoral misalnya 20%. 20%. Nah, Oke. kasarannya kan bisa ngitung kita, 20% dari 65 tadi itu mungkin sumbangan dari si Si wakil. wakil gitu. Dalam hal ini kalau Deddy Mulyadi dan Irwan ya berarti si Irwan. Ya, antara Tapi ini sepertiga. hitung-hitungan kasar ya. Kasar sepertiga dari total suara yang ada ya. Heeh. Sebenarnya kalau kita lihat dari 8 figur ini, yang 4 pasang calon itu kan mereka juga bukan orang yang tidak punya nama ya. Ada misalnya di wakil ada anaknya Pak Habibie. Oke. Lalu ada Ronald Surya Praja yang juga cukup terkenal ya. Nah, kenapa itu tidak ngangkat ya? Kalau aku melihatnya mungkin karena ini ya Mas ya, kita ngelihatnya karena kalah start, dalam arti kalah start gini. Deddy Mulyadi itu kan udah dideklarasikan oleh partai yang pengusung ya, Gerindra gitu ya. Itu kan sejak lebih awal. Di saat yang bersamaan kan partai lawan ini yang di luar Kim lah terutama kita bilang, itu kan sedang dalam proses lobby-lobby mencari siapa yang mau dicalonkan. Tapi kan dalam perjalanan tiba-tiba MK membuat putusan mengagetkan. Partai nggak harus punya suara besar kan, 20-an%. Cukup 7 atau sekian persen Itu bisa ngusung gitu. Nah, di saat itu ternyata mungkin awalnya yang non Kim ini bisa berkoalisi atau memunculkan sosok yang kuat itu kan akhirnya malah pecah sendiri-sendiri gitu ya. Terakhir kan dinamikanya waktu itu Anies mau dicalonkan oleh PDIP tapi ternyata malah di detik-detik terakhir nggak jadi gitu. Artinya malah ketika situasinya harusnya mungkin memunculkan satu sosok tandingan yang kuat untuk Deddy Mulyadi malah muncul sosok yang banyak. Gitu loh. Di waktu yang mepet. Sehingga nggak sempat gitu. Itu kan menjawab kenapa orang tuh belum kenal gitu loh. Ini berarti si Deddy diuntungkan oleh dua hal ya. Pertama karena peraturan yang berubah yang Betul, membuat MK konsentrasi itu pecah. malah kepecah benar. Kemudian yang kedua, dia diuntungkan oleh perpindahan RK ke Jakarta yang selama ini membayangi menjadi penghalang. Membayangi dalam arti kan dari hasil survei ya. Menyumbat dukungan terhadap Deddy gitu ya. Jadi diuntungkan oleh apa perpindahan Ridwan Kamil. Nah, ini waktunya kan tinggal kalau dihitung nggak sampai 2 minggu lagi. 2 mingguan ya. Kemungkinan masih ada kemungkinan nggak itu berubah signifikan dan Deddy kemudian kalah gitu. Kalau misalnya iya, kemungkinan itu apa yang ya. Pertama kemungkinan itu menjadi sangat menantang karena di wilayah selain Jakarta kan tidak ada aturan 50+1 ya. Artinya kan berapapun angkanya kalau emang lebih tinggi itu kan dia langsung menang gitu. Nah, kalau dengan angka yang sebenarnya sudah lebar, sebenarnya memang ini situasi yang sangat menantang untuk kandidat lain apakah mereka bisa mengungguli gitu. Tapi kalau kita tanya apa kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi dalam 2 minggu ini, mungkin kita bisa lihat faktor PKS kalau aku melihat ya. PKS, oke. PKS sebagai partai sebenarnya yang kuat di Jawa Barat dan presidennya pun presiden PKS ini kan mencalonkan diri sebagai berpasangan dengan Ilham Habibie gitu ya. Nah, posisinya saat ini memang dari cross-crossan dengan partai PKS ini memang masih terbelah ini. Artinya terbelah tuh ke sosok terbelah dalam arti ya tetap Deddy Mulyadi yang paling tinggi gitu ya. Tapi ini masih yang cukup tinggi ya karena di atas angka 9 tadi. Angka umumnya kan Ahmad Saiku itu 9%. Tapi kalau misalnya kita lihat di PKS itu angkanya di atas itu gitu loh. Oke, di pemilih pilkada, PKS. di apa
kemarin ketika pilkada, bukan pilkada, pilpres, sebelum pilpres, pemilihan DPR, suara PKS di Jabar berapa? Ya, aku kurang ingat pastinya, tapi sekitar pasti 20%-an ya. 20%. Sementara sekarang hanya 9 ke Ahmad Saiku. Artinya itu kan tidak Betul. segaris. Jadi kalau hitung-hitungan pun menambah 20% gitu ya, itu nggak nyampe juga gitu ya. Tapi kan kita bisa memberikan apa ya, challenge gitu ya. Kalau memang Deddy Mulyadi ini mau diganggu dominasinya gitu ya, ya berarti ketika memang nanti ada sebuah gerakan solid di sebuah paslon gitu ya, mungkin ini bisa menambah efek ini. Orang akan geser karena gini. Oke, memang karena kita juga ngukur swing voters sama strong voters ya. Strong voters itu berarti orang yang pasti akan memilih. Sementara swing itu yang labil, masih bisa berubah. Memang udah 60% yang strong, tapi kan ada 30% yang masih bisa digoyang gitu ya. Oke, hitung-hitungan statistik memang menjadi sangat menantang gitu loh. Tapi kan dalam waktu yang 2 minggu ini kan permainan belum selesai gitu Mas ya. Saya tertarik soal PKS-nya tuh. Suara PKS tumben di kali ini tidak satu di suara. Sebenarnya kali ini tuh dalam pengertian di daerah lain juga begitu, misalnya Jakarta. Padahal PKS ini terkenal mesin politiknya yang paling solid di beberapa kali pilkada. Nah, sebenarnya apa yang terjadi dengan PKS? Perjalanan ini ya, perjalanan terutama pencalonan di Jakarta itu sepertinya memang cukup membuat dinamika ke pendukung PKS kan. Yang awalnya PKS ini kan memang partai yang sebenarnya kan dalam tanda kutip ideologis begitu ya. Bahkan berani beberapa periode itu menjadi oposisi gitu ya. Cuman kan dalam perjalanannya ternyata malah melakukan manuver-manuver merapat ke pemerintahan gitu. Itu kan tentu akan membuat pemilih-pemilih yang kita sebut ideologis ini menjadi berpikir dalam situasi mungkin kalau kita baca suasana kebatinan pemilih-pemilih PKS saat ini itu ya dalam situasi ini sebenarnya gimana ya gitu kok partai yang awalnya atau sejak sudah punya track record panjang itu sangat ideologis bahkan berani oposisi kok tiba-tiba merapat gitu. Terus yang awalnya tapi itu kan juga ini ya kalau di putusan MK itu kan juga artinya membuat PKS itu terlalu cepat waktu itu ya, terlalu cepat memberikan dukungan ke berkoalisi dan mendukung RK kan. Padahal kalau dia nunggu putusan MK, dia kan bisa ngusung sendiri tuh calonnya. Dan kemungkinan suaranya akan lebih besar. Bisa jadi gitu. Dengan kata lain, pendukung PKS ini yang semula sami nawa atau na itu yang ikut aja, mulai berpikir kritis, dan itu kemudian memunculkan krisis bagi PKS. Krisis. Nah, apa yang dilakukan PKS untuk mengembalikan suara yang ini kita lihat ya dalam perjalanannya bagaimana, karena sejauh ini belum kalau aku pribadi ngelihat sih belum ada sesuatu yang muncul ya dari PKS ini untuk merangkul kembali atau menyatukan kembali gitu ya. Karena memang menarik ketika melihat ya memang PKS kan basisnya ideologi Islam ya, agama gitu ya. Tapi kan menariknya ini dibandingkan dengan partai-partai berbasis agama yang lain kan, kalau kita cross lalu pemilih PKS itu kan kelas menengah dan pendidikannya juga menengah atas gitu. Mereka adalah orang-orang yang kritis. Nah harus ada, kalau kita ngomong PKS ya berarti ada sesuatu yang ideologis yang harus diyakinkan kembali orang-orang yang udah mulai bertanya-tanya ini. Ini PR-nya PKS lah, bukan PR kita sebenarnya. Sebenarnya ya. Cuma kan ini kembali lagi kita ke Jawa Barat ini gimana nih biar kok fenomenanya mirip. Biar agak seru lah ya gitu. Iya, seru. Nah, perlawanan ini kalau PKS tetap segini kan perlawannya nggak seru gitu kan. Juga di situ ada partai yang nggak kecil, PDI kan. PDI juga gede. Kenapa kemudian merosot banget? Saya tuh ngelihat di pilkada-pilkada sebelumnya, PDI ini lawan yang sangat diperhitungkan. Nah, sekarang dengan segitu apa yang terjadi juga dengan PDI? Ya gini Mas, kalau kita ngelihat PDIP di Jawa Barat itu memang suaranya kan besar ya untuk pemilihan legislatif misalnya. Bukan besar tapi memang kuat gitu ya. Cuman kan kita kalau bicara Jawa Barat dan PDIP itu kan sosok-sosok lokal yang kuat itu kan beda dengan di wilayah lain. Terulah kita sebut Jawa Tengah gitu. Artinya komando lapangan untuk PDIP di Jawa Barat itu tuh nggak sekuat di wilayah, kembali lagi misalnya Jawa Tengah gitu atau wilayah lain yang PDIP-nya kuat. Artinya
mesin partai itu ketika kontestasinya lokal untuk daerah ya nggak kuat ternyata untuk menyokong ke sana gitu. Kalau menurutku sih di situ karena memang kan kita bicara pilkada itu kita bicara sosok lokal juga, selain yang makan maju kan juga yang mengendorse kan juga, atau yang mengomandoi gerak di lapangannya juga penting. Nah itu sepertinya itu sosok kuat itu tidak dimiliki PDIP di Jawa Barat. Oh, ini menjawab kenapa dulu zaman Teten Mas Duki sama Rieke itu suaranya gede ya. Betul, karena sosok kan. Sosoknya. Ada yang jagain lah di daerah ini, di wilayah ini gitu. Nah, kesadaran itu kenapa nggak dipegang oleh PDIP ya? Bahwa meskipun partai besar, kalau yang dicalonin itu no one dalam pengertian tidak populer, yang tidak akan dapat suara. Ya itu dia, itu PR-nya PDIP dia. Dan di survei ini tidak kita cek ya. Enggak, kita nggak ngecek sampai ke situ juga sih. Yang menarik ya ini sebenarnya kalau lihat angkanya yang sangat dominan, ini kan di luar kebiasaan kontestasi politik di Jawa Barat, Mas. Kontestasi politik di Jawa Barat itu selalu ketat biasanya kan. 2018 pilkada terakhir misalnya, RK waktu itu menang ya sama pasangannya UU ya. Itu angkanya tuh 32% kalau nggak keliru. Suara Ridwan Menang ya, Kamil. ini hasil pilkada ya. Lalu yang di posisi kedua itu waktu itu Sudrajat sama Ahmad Saiku waktu itu jadi wakil. Itu angkanya 28%. Artinya perlawannya masih seru Kuat ya. kan. Bahkan yang ketiga aja siapa ini Dede Miswar dengan Dede Miswar dengan Dede Mulyadi itu angkanya 25%. Jadi kan tiga imbang. Satu lagi itu 12%, ada 4 calon kan juga. Artinya kan angkanya kan walaupun 4 aja ini kan merata. Karena apa? Karena sebenarnya kan kalau kita bicara corak politik tanah Sunda itu sebenarnya kan enklave kecil, bukan enklave, maksudnya terkonsentrasi di wilayah-wilayah kecil. Misalnya Bodebek itu ada corak sendiri, nanti di Purwakarta, Subang itu sendiri. Priangan Timur beda lagi. Terus nanti ada yang di itu beda lagi. Nah ini menjadi menarik ketika nggak terjadi di sekarang. Semua pemilih kalau kita cross berdasarkan sosiokultural pun itu semua mengarahnya tetap ke Dede Mulyadi. Jadi Dede ini bisa semacam menjadi payung besar. Ngiket semua wilayah. Tadi kan pertanyaannya kalau masyarakat Sunda atau masyarakat Jawa Barat ini ingat dengan kontestasi yang kuat, itu mungkin jadi harapan ketika perlu juga untuk membuat suara yang tidak terlalu dominan gitu ya. Artinya mereka juga perlu kritis juga gitu dalam waktu yang dekat ini, jangan-jangan ada calon lain yang sebenarnya bisa jadi alternatif gitu loh. Oke. Ini kan polanya masih patron klien banget ya, patronase. Kalau dari sisi program kerja, apakah itu juga pengaruh ke pemilihan tadi? Gini, tadi kan aku sempat sebut kelebihannya Dede Mulyadi itu adalah karakter personal. Di bawahnya itu kinerja sekitar 16%. Tapi ada satu alasan yang menarik, kelebihannya adalah 13% itu suka membantu. Suka membantu, suka menolong gitu. Ini nggak ada di calon lain itu nggak muncul suka membantu. Ini kayaknya dampak dari media sosial ya. Nah betul, aku pikir dari situ karena kan dia waktu itu misalnya di kasus-kasus tertentu dia ikut di sana terus. Nah itu menarik karena ternyata masyarakat Jawa Barat ya berarti selain melihat sosoknya kuat, ini orang tuh ya suka membantu, itu sesuatu yang citra yang berhasil dibangun di calon pemilih. Ini kalau dibaca dari sisi kebalik juga bisa dibilang bahwa rakyat Jawa Barat itu ini butuh dibantu memang. Jadi makanya dia cari penolong pembantu tadi. Betul. Oh, itu menjadi faktor yang penting. Menarik, suka membantu ternyata kan. Kalau lihat videonya siapa misalnya Dedi ini memang suka jalan, nanti lihat orang gila atau pengemis gitu terus dideketin diajak ngobrol. Semacam belusukan dengan gaya media sosial sebenarnya. Ya. Dan ternyata itu masuk ya untuk masyarakat Jawa Barat juga. Ini kenapa nggak disadari oleh tim lain juga ya? Apa mereka nggak ya mungkin tadi nggak cukup waktunya, terus pencalonannya juga dalam waktu yang mepet gitu ya. Jadi ya dalam sisa waktu yang ada ya kita lihat apakah ada yang bisa memberikan gebrakan atau gebrakan yang istimewa gitu ya. Tapi aku pikir akan berat karena ini sudah cukup angkanya itu sudah kuat, keterkenalannya kuat, kesukaannya kuat gitu ya. Itu memang
udah terlanjur suka nih gitu kayaknya untuk sementara ini ya. Dengan kata lain, Dedi tidur pun tetap menang ya. Oke. Kiranya cukup itu obrolan kita kali ini. Jadi itu belum diminum, Mas. Boleh, silakan diminum sambil Teh nunggu. dari mana tadi katanya? Ini teh dari Cianjur. Berarti kita Jawa Barat. Jawa Barat ya. Sahabat Kompas, itu tadi obrolan sekilas tentang Pilkada Jawa Barat yang laporannya bisa Anda baca di Kompas ID. Silakan yang belum langganan berlangganan, yang sudah berlangganan tetap bertahan. Saya kira itu. Kita lihat bagaimana nanti Pilkada Jabar yang intinya tadi sekilas kita obrolin. Jadi kalau nggak ngapa-ngapain aja tetap menang gitu ya. Semoga juga nanti lancar, tidak ada money politik meskipun susah dihindari. Dadah, sampai ketemu di edisi berikutnya.